Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan, atas segala kenikmatan hidup yang kita rasakan. Mudah-mudahan semua itu akan membuat kita semakin menyadari kalaulah ada ikhtiar yang kita lakukan untuk mendapatkan semua karunia, namun yang paling banyak menentukan adalah apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka tetaplah jaga agar diri tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah pasti dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salawat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bulan Ramadan adalah identik dengan Al-Quran, sehingga dari dahulunya orang-orang saleh sebelum kita yakubuna alal Quran, mereka biasanya akan selalu memegang Al-Quran atau akan membaca Al-Quran selalu. Namun kontras dengan apa yang kita dapati pada waktu kita sekarang, kadang-kadang kedekatan dengan Al-Quran itu sesuatu yang susah untuk diwujudkan. Betapa banyak orang-orang yang merencanakan untuk rajin membaca Al-Quran, namun ternyata kesibukan menyita waktunya. Yang kita khawatirkan bukan tentang masalah kesibukan. Sebab kalaulah betul kesibukan, maka tidak selalunya kita sibuk dalam kehidupan kita. Khawatirnya Al-Quranlah yang tidak mau dekat dengan kita. Setiap kita mendekat dengan Al-Quran, maka kita akan disibukkan dengan sesuatu yang lain sehingga membuat kita lupa dengan Al-Quran. Namun ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang panjang akan tetapi yang kita ambil hujungnya saja karena yang berkaitan dengan Al-Quran. Doa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berdoa dengan doa ini akan Allah kabulkan doanya. Akan tetapi yang kita ambil hanya hujungnya saja. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat kita untuk membahasnya, dan selesai pengajian ini mudah-mudahan kita bisa untuk menghafal doa yang ringkas ini. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran belahan hatiku. Untuk mudah kita memahami doa ini, maka lihatlah dalam kehidupan ini siapa yang menjadi belahan hati kita. Kalau ada seseorang yang menjadi belahan hati kita, berapa lama kita akan rindu kalau tidak berjumpa dengannya. Maka begitu juga seharusnya dengan Al-Quran. Sejauh mana dekatnya seseorang dengan hati kita, sejauh itu juga rindu yang akan datang ketika kita menjauh daripadanya atau ketika kita tidak berjumpa dengannya. Dan kerinduan ini ada yang berbeda. Ada orang yang rindu setelah 3 hari, namun ada orang yang rindu setelah 5 hari. Bahkan juga ada yang rindu pagi dia ketemu, sore dia sudah merasakan kerinduan. Maka itu menunjukkan kedekatan hati. Maka begitu juga hendaknya kita dengan Al-Quran. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Al-Quran itu Allah jadikan belahan hati kita. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran belahan hatiku. Seandainya Al-Quran menjadi belahan hati, maka Al-Quran tidak akan pernah hanya menjadi tempat, hanya menjadi penghias lemari-lemari kaca kita saja. Al-Quran tidak akan kita baca kalau hanya ada yang meninggal di antara kita saja. Sebab Al-Quran adalah petunjuk bagi yang hidup, maka tentu kita ingin mendapatkan petunjuk itu dengan sempurnanya. Maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran supaya petunjuk itu dapat kita rasakan, supaya hidayah Allah itu dapat kita nikmati. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran belahan hatiku, yang selalu ada di dalam jiwa, yang selalu rasa rindu datang kalau sudah berjauhan dengannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, wa nura sadri, cahaya dadaku. Cara mudah memahaminya adalah kalau seandainya rumah kita tidak ada lampunya pada satu ketika,
Maka bagaimana cara kita berjalan ketika berada dalam kegelapan? Jalan lambat-lambat, bahkan kadang-kadang kaki kita benturan dengan kursi ataupun meja. Bahkan mungkin saja kepala kita terbentur dengan lemari, padahal jalannya sudah lambat. Akan tetapi kalaulah lampu itu kemudian menyala dan nampaklah sekeliling kita, maka biasanya jalan kita cepat dan tidak akan pernah ada benturan. Maka itulah gambarannya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an cahaya dada. Ketika cahaya dada itu menyinari ketika cahaya Al-Qur'an itu menyinari dada kita, maka mudah-mudahan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kehidupan yang tahu arah tujuannya. Jangan sampai kehidupan kita adalah kehidupan yang kita sendiri tidak tahu ke arah mana kita akan menuju, karena jalan gelap yang kita lalui, karena tidak ada cahaya yang menerangi kehidupan kita. Sama dengan seseorang yang tersesat di sebuah jalan, maka dia tidak tahu jalan kembali ke tempat asalnya, bahkan juga dia tidak tahu jalan kemana yang hendak ditujunya untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Maka kita berharap agar cahaya yang diberikan adalah sebenar-benar cahaya, dan cahaya itu adalah cahaya Al-Quran yang telah menjadi bukti 14 abad lamanya. Setelah Al-Quran itu turun, maka banyak orang yang mendapatkan cahaya dan mereka mendapatkan hidayah yang luar biasa. Dan sebagai buktinya adalah banyak pahlawan-pahlawan yang tampil membela Islam dan kemudian menjadi orang-orang yang patut untuk dikenang selalu dalam kehidupan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Jangan biarkan hati-hati kita gelap, sebab hati yang gelap akan bersemayamlah di sana perasaan-perasaan dengki, iri, dendam dan lain-lain sebagainya. Kalau seandainya kita bisa ibaratkan dendam itu seperti sampah, sebagaimana kita kalaulah ada di antara kita yang makan satu makanan yang cepat rusaknya, lalu karena kita berharap akan dimakan nanti di rumah, dimasukkanlah dalam plastik lalu diletakkanlah di dalam saku celana kita, lalu terlupa dalam waktu yang cukup lama, 2 hari atau 3 hari. Apakah makanan itu akan bau? Iya. Apakah dia akan membuat bau celana yang kita pakai? Iya. Maka begitu juga dendam yang disimpan di dalam hati, maka dia akan membuat hitam dan gelap hati tersebut sehingga dia tidak bisa membenarkan lagi mana kebenaran dan kebatilan. Maka seakan-akan dia mendukung kebenaran, padahal hakikatnya dia sedang mendukung kebatilan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhihaba hammi. Kita berharap agar Al-Quran penghapus segala kekhawatiranku, penghapus segala kekhawatiranku. Karena doa ini doa untuk kita pribadi, maka kita buat lafaznya untuk sendiri. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhihaba hammi. Biasanya kita khawatir tentang masa depan. Tidak pernah orang khawatir tentang masa lalu karena dia sudah berlalu. Dan dalam kehidupan akan banyak kita temui kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Bagi sebagian orang tua, terutama ibu, ketika usia anaknya baru pada usia SMP, SMA, kadang-kadang yang terpikir adalah siapakah yang akan menjadi menantu nantinya. Kalau hanya lintasan pikiran merupakan sesuatu yang biasa. Akan tetapi kalaulah itu menjadi kekhawatiran, maka mungkin akan banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain yang akan timbul. Ada anak-anak yang baru saja menyelesaikan sekolahnya, lalu akan mendaftar di perguruan tinggi yang diinginkan, namun sampai sekarang mereka belum mendapatkan bagiannya. Ada anak-anak yang mungkin setelah tamat kuliahnya belum mendapatkan pekerjaan. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang akan dirasakan oleh orang tua. Bahkan bagi anak yang merantau, orang tua juga merasa cemas dan khawatir bagaimana anak dirantau, terutama setelah pandemi. Padahal ketika pandemi ada, mereka merasakan juga kesempitan. Maka kekhawatiran-kekhawatiran tersebut kadang muncul.
Maka kita berharap dan berdoa agar Al-Quran yang dekat dengan kita akan menjadi penyebab hilangnya segala kekhawatiran yang kita miliki. Sebab di antara karakter orang beriman yang dikatakan adalah di antara sifat orang beriman, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak pernah merasa takut dan juga tidak pernah merasa sedih. Artinya apa? Kekhawatiran yang datang akan mampu dia kelola dengan cara yang baik, sehingga kemudian tidak membuat pikirannya bertambah, yang mungkin saja ujungnya dengan banyaknya kekhawatiran akan menimbulkan penyakit. Maka doa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhihaba hammi wa jalaa huzni, penghapus segala kesedihanku. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhihaba hammi wa jalaa huzni. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak pernah merasa sedih dalam kehidupan? Antara kebahagiaan dan kesedihan silih berganti dalam kehidupan kita. Namun yang kita harapkan dengan doa ini adalah jangan sampai membuat kita larut dalam kesedihan. Kalaupun ada kesedihan yang datang, mudah-mudahan dia akan menjadi sesuatu yang menjadi hikmah di sebalik kesedihan yang datang. Kalaulah ada musibah yang menimpa, mudah-mudahan dia sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu anhu khatayah. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dari rasa sedih, rasa sakit, rasa khawatir, kesedihan, bahkan juga kekhawatiran sampai duri yang menusuknya sekalipun, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka inilah cara kita orang beriman, mengambil hikmah dari ujian yang kita hadapi. Di sebalik ujian yang Allah berikan, mungkin ada hikmah besar yang akan kita dapatkan. Mungkin saja di sebalik sedih kita, karena orang yang kita sayangi dan kita cintai lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal datang menjemputnya. Namun ternyata ada janji yang Allah berikan, ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka dia akan menjanjikan surga untuk orang-orang yang sabar. Maka begitu juga, kalaulah kita dahulu pernah menonton suatu film, tahun 90-an pernah viral tentang sengsara membawa nikmat. Seringkali kita dapati dalam kehidupan kita, mungkin pada awalnya ada kesusahan yang kita hadapi, mungkin pada awalnya ada kesempitan yang kita alami, mungkin pada awalnya ada kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Namun di sebalik kesulitan tersebut, ternyata awal dari pintu kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah yang menyebabkan orang-orang beriman tidak pernah stres dalam menghadapi masalah kehidupannya, karena dia tahu di sebalik ujian yang Allah berikan kepadanya ada hikmah besar yang Allah persiapkan untuknya, sehingga dia selalu berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik apa yang Allah berikan pasti ada hikmah besar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari semua apa yang kita temui dalam kehidupan kita. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan doa ini bisa kita hafal. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhihaba hammi wa jalaa husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.